Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Ayu Novita Lestari dari kelas MN19C. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang efisiensi pasar. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu efisiensi pasar. Nah, efisiensi pasar adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Nah, biasanya konsep ini membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Nah, beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Yang pertama yaitu investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random, satu dengan yang lainnya. Nah, yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga juga sekuritas berubah dengan semestinya dan mencerminkan informasi tersebut mencapai keseimbangan yang baru. Nah, apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pasar bakal menjadi tidak efisiensi. Nah, karena hal berikut. Yang pertama, terdapat jumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi tersebut mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap informasi yang sama. Nah, yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Nah, di sini terdapat bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, terdapat efisiensi pasar secara informasi. Nah, efisiensi pasar secara informasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu efisiensi pasar bentuk lemah. Nah, ini terjadi jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Nah, yang kedua, terdapat efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Nah, ini terjadi jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang disebarkan termasuk informasi yang berbeda di lapangan keuangan. Dan yang ketiga, terdapat efisiensi pasar bentuk kuat. Nah, ini terjadi jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang terjadi termasuk informasi privat. Nah, yang kedua yaitu efisiensi pasar secara keputusan. Di sini terdapat 2. Yang pertama yaitu ketersediaan informasi dan yang kedua kecanggihan pelaku pasar. Nah, adapun kategori pengujian efisiensi pasar. Yang pertama yaitu pengujian pendugaan return. Nah, pengujian pendugaan return ini yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return di masa depan. Nah, di sini terdapat pengujian secara statistik dengan prosesnya yaitu yang pertama pengujian korelasi dan regresi linear, yaitu untuk menguji tidak adanya hubungan antara harga dan return sekarang ataupun mendatang. Nah, tahap keduanya yaitu pengujian run atau perubahan nilai. Misalnya, harga perubahan sekuritas yang meningkat diberi tanda positif, yang menurun diberi tanda negatif, dan yang tidak berubah diberi tanda 0. Nah, yang ketiganya yaitu pengujian secara siklikal, adalah pola lain yang terjadi ketika pasar tidak efisiensi bentuk lemah. Nah, yang B-nya yaitu pengujian secara aturan perdagangan teknis, yaitu untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah. Pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola yang tertentu. Nah, adapun poin yang kedua yaitu tentang studi peristiwa. Nah, studi peristiwa ini merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Nah, hasil empiris studi peristiwa ini yaitu yang pertama pemecahan saham. Nah, dengan pemecahan saham ini dengan memecah selembar saham menjadi beberapa lembar saham. Nah, yang kedua yaitu penawaran perdana. Pada penawaran perdana ini perusahaan yang pertama kali melemparkan sahamnya ke pasar saham. Nah, poin ketiganya yaitu pengumuman dividen. Nah, sifatnya adalah tidak relevan di dalam menentukan nilai
perusahaan yang pengkaji dari informasi dividen. Nah, yang poin keempat yaitu informasi akuntansi. Nah, perusahaan merupakan nilai sekarang dari aliran-aliran kas selain arus kas informasi akuntansi yang lain juga digunakan oleh massa. Nah, pada nomor ketiga yaitu tentang pengujian informasi privat. Nah, pengujian informasi privat ini merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat, tetapi informasi ini merupakan informasi yang tidak dapat diobservasikan secara langsung. Dengan caranya yaitu terdapat insider trading dan return dari reksadana. Nah, insider trading ini merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Sedangkan return dari reksadana ini merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit. Nah, yang keempat yaitu anomali pasar. Nah, anomali pasar ini sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar. Efisiensi hal ini juga terjadi untuk perusahaan yang kecil. Nah, efek efisiensi yang tidak terprediksi. Nah, dalam pasar yang efisien, harga menjadi bergerak acak sehingga sulit diprediksi. Jadi, tidak ada pola investasi yang abadi. Nah, pola harga yang bergerak acak ini menghasilkan kegagalan dari strategi investasi yang bertujuan untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Nah, adapun tantangan untuk efisiensi pasar yang pertama yaitu ada investor yang terus-menerus berhasil mengalahkan pasar. Yang kedua yaitu adanya manajer investasi yang memiliki rekod lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga pun ada sekuritas yang melakukan riset lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dalam efisiensi pasar terdapat hubungan antara harga sekuritas dan informasi. Nah, untuk menjadikan pasar tersebut efisien dibutuhkan investor yang mengetahui tentang informasi-informasi sekuritas yang dimiliki. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.